Selamat datang teman-teman netizen di channel Saham Netizen, channel saham yang akan membahas seputar dunia saham. Pada video kali ini kami tidak menganalisa pergerakan suatu saham ya. Kami di sini akan mencoba membahas tentang cut loss teman-teman. Jika teman-teman masih awal di dunia saham atau masih pemula dan belum mengerti apa itu cut loss, seberapa pentingkah cut loss itu, dan apa saja sih macam-macam cut loss itu, mungkin video ini cocok untuk teman-teman. Dan juga mungkin jika ada teman-teman yang beranggapan bahwa cut loss itu tidak penting, video ini mungkin akan membuka pikiran teman-teman, membuka sudut pandang teman-teman bahwa sebenarnya cut loss itu penting. Dan seberapa pentingkah cut loss itu? Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, yuk langsung kita mulai pembahasannya. Kita awali dengan apa itu cut loss ya teman-teman. Kita coba kupas pengertian cut loss itu. Nah, cut loss adalah ketika kita seorang trader atau investor itu menjual saham pada harga yang lebih rendah dari harga beli kita, sehingga kita mengalami kerugian ya teman-teman. Lalu, cut loss itu merupakan bagian dari trading plan yang harus ditetapkan sebelum teman-teman netizen membeli suatu saham ya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman membeli saham, teman-teman hanya mengharapkan profitnya saja atau keuntungannya saja tanpa memikirkan resiko atau jika terjadi penurunan di harga saham yang teman-teman beli itu. Lanjut kita analogikan mengapa cut loss itu penting ya, lewat analogi sederhana. Di sini coba ibaratkan teman-teman adalah seorang pedagang buah ya. Kita ambil contoh misalkan teman-teman pedagang buah pisang. Karena trading kan juga berdagang kan teman-teman. Tentu kalian berharap mampu menjual pisang dagangan teman-teman tersebut dengan harga tinggi atau mendapatkan keuntungan. Namun, jika ternyata harga pisang di pasaran mengalami penurunan secara serentak setelah teman-teman melakukan pembelian, atau istilahnya teman-teman ambil pisang dari petani pisang gitu ya, ingin menjualnya. Nah, ternyata market atau pasar itu menghendaki harga pisang mengalami penurunan. Nah, turunnya harga pisang ini kami sebut dengan istilah market selalu benar yang kami selalu sampaikan di video-video analisa saham kami, bahwa jangan pernah teman-teman untuk mencoba melawan market karena market itu selalu benar. Lalu, menghadapi kondisi ini, teman-teman netizen hanya punya dua pilihan. Yang pertama, teman-teman bisa jual rugi pisang dagangan kalian sesuai dengan harga pisang saat ini di pasaran. Yang kedua, tetap menjual harga pisang sesuai dengan harga yang teman-teman netizen ingin. Nah, masing-masing pilihan ini memiliki konsekuensinya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut cek apa saja resiko dari masing-masing pilihan ini. Yang pertama, jika teman-teman netizen memilih langkah yang pertama, jual dagangan pisang dengan harga pasaran saat ini, memang teman-teman akan merugi. Namun, teman-teman dapat memutar lagi uang hasil berjualan pisang itu untuk berjualan lagi. Misalkan teman-teman beli pisang lagi di harga pasaran yang memang turun kan, otomatis jika teman-teman ambil pisang atau beli pisang dari petani pisang juga mengalami penurunan, nah teman-teman bisa jual lagi di harga pasarannya seperti itu. Selanjutnya, jika teman-teman memilih langkah yang kedua, pisang dagangan kalian tidak akan laku. Mengapa? Karena harga saat ini sudah jauh di atas keinginan pasar. Sudah jatuh ya maksudnya ini teman-teman. Sudah jatuh di bawah harga beli teman-teman. Nah, resikonya pisang itu tidak akan terjual dan bahkan malah busuk. Nah, kalau seperti ini, apa yang terjadi teman-teman? Kalian akan semakin mengalami kerugian yang tumpuk-tumpuk ya, istilahnya semakin double. Kalian jadi tidak bisa memutar uang lagi karena ya pisangnya tidak laku. Jadi mau putar uang atau modal lagi dengan cara apa? Padahal ternyata market sedang tidak menginginkan harga pisang itu berada di atas harga beli teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, analogi sederhana pentingnya cut loss jika kita hubungkan dengan
berdagang atau berjualan di dunia nyata. Lalu kita akan coba bahas cut loss dari perspektif seorang trader atau investor saham ya teman-teman. Cut loss bagi seorang trader atau investor saham adalah suatu hal yang wajib dilakukan untuk menjaga modal. Tanpa adanya disiplin cut loss, maka investor atau trader saham ini tidak akan punya pengaman yang menjaga modal mereka apabila terjadi krisis finansial atau terjadi sesuatu di luar dugaan yang membuat market berbalik arah, atau bisa juga karena perusahaan saham yang dipegang mengalami penurunan kinerja. Nah, coba teman-teman cek beberapa saham yang mengalami penurunan cukup drastis di kisaran bulan Februari hingga Maret 2020 ya. Teman-teman bisa cek di situ IHSG terjadi penurunan yang sangat dalam dan banyak saham-saham juga mengalami penurunan. Nah, itu karena apa? Karena terjadi pandemi, teman-teman. Coba teman-teman tidak memasang cut loss dengan harapan yakin saham-sahamnya akan naik lagi. Iya, naik lagi, tapi ketika teman-teman sudah memasang cut loss, misalkan sekian persen gitu, teman-teman sudah mengamankan modal kalian lagi. Nah, teman-teman bisa lakukan aksi beli setelah adanya tanda-tanda rebound. Jadi, istilahnya kerugian yang teman-teman derita tidak terlalu dalam. Seperti itu ya, pentingnya cut loss bagi trader ataupun investor saham. Lalu kita akan coba kupas mengenai macam-macam cut loss. Yang pertama, cut loss itu dihitung dari harga belinya. Nah, untuk tipe cut loss yang seperti ini, misalkan teman-teman beli saham A di harga 1000. Nah, teman-teman akan cut loss jika sahamnya sudah turun mencapai 5% atau mungkin 10% dari titik beli teman-teman. Yang kedua, ada cut loss berdasarkan level supportnya. Jika teman-teman menggunakan analisa teknikal, pasti teman-teman sudah mengenal apa itu support dan resisten. Cut loss ini harus dilakukan jika teman-teman menggunakan aliran teknikal ya. Jika harga suatu saham telah breakdown atau jebol ke bawah dari area support yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir atau yang terpenting menurut kami adalah cut loss berdasarkan psikologis. Teman-teman akan melakukan cut loss jika psikologis teman-teman sudah mulai tidak tenang. Nah, tandanya apa? Jika teman-teman netizen mulai bertindak tidak wajar, mulai stres, makan dan tidur menjadi tidak nyaman, maka kami sarankan teman-teman untuk cut loss. Mungkin teman-teman netizen ada yang mampu menanggung loss dari 2% saja, atau 5%, 10%, atau bahkan ada yang toleransi cut loss-nya mencapai 30%. Cut loss jenis ini adalah cut loss yang terpenting karena setiap individu memiliki kemampuan menanggung resiko loss atau kerugian yang berbeda-beda. Jadi, tidak ada yang salah ya jika teman-teman misalkan cut loss dari 2%, ya karena memang ada individu atau seseorang trader atau investor itu yang memang merasa tidak mampu menanggung kerugian yang lebih besar lebih dari 2%. Jadi memang ini adalah hal terpenting menurut kami. Psikologis adalah hal yang utama dalam trading atau investor saham ya teman-teman. Lalu, apakah cut loss itu bisa disebut sebuah kegagalan dalam trading? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Cut loss dalam trading saham adalah salah satu bentuk mengakui kesalahan. Dengan melakukan cut loss, maka teman-teman bisa memutar dana tersebut untuk transaksi-transaksi berikutnya. Sehingga teman-teman bisa jauh dari istilah sangkut ya teman-teman. Apalagi kalau sangkutnya di harga atas, waduh, itu repot sekali. Sudah tidak mau cut loss, dan tidak mau average down. Ini adalah sebuah musibah besar bagi seorang trader atau investor. Karena sudah kami sampaikan tadi di awal ya, cut loss itu merupakan bagian penting dari suatu trading plan. Kalau teman-teman tidak mau cut loss, mungkin teman-teman bisa gunakan strategi average down. Mungkin strategi average down akan kami coba bahas di video-video kami selanjutnya ya. Lalu setelah pembahasan yang panjang kali lebar kali tinggi tadi, apa sih kesimpulannya? Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, cut loss itu sangat penting
Tapi, jika ternyata sebagian besar loss yang kita derita karena kita tidak mengikuti trading system yang ada, nah ini yang harus diwaspadai teman-teman. Ini merupakan kelemahan yang harus segera diperbaiki. Artinya, kita memiliki disiplin yang rendah. Kita sering menyimpang dari planning yang sudah ditetapkan. Oke teman-teman netizen, itulah tadi pembahasan kami mengenai cut loss ya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan ataupun ada komentar mengenai cut loss atau bahkan teman-teman ada pengalaman cut loss yang cukup dalam dan sedikit menggelisahkan atau membuat gelisah teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan di media sosial teman-teman. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.